Baik, saya akan memperkenalkan nama saya Febi Yuniatina Tonis, NIM 102-2021-0076, semester 2 kelas C, Prodi PAUD. Saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan sosial menurut Sigmund Freud. Ada 5 tahap perkembangan psikosensual menurut Freud. Yang pertama, tahap oral. Yang kedua, tahap anal. Yang ketiga, tahap palik. Yang keempat, tahap laten. Yang kelima, tahap genital. Tahap perkembangan psikosensual. Yang pertama, tahap oral. Kepuasan terletak di area oral, mulut. Yang kedua, mengisap merupakan kegiatan yang paling penting pada tahap kehidupan bayi. Ibu menjadi objek cinta yang pertama. Bayi merasakan cinta atau kebenciannya sejalan dengan diberikan ASI atau tidak. Sumber cinta itu sekaligus juga merupakan sumber makanan, dan hal ini perlahan-lahan menjadi sumber kenikmatan seksual yang mencakup juga kenikmatan seksual. Yang ketiga, tidak diberikan ASI dianggap sebagai tidak diberikannya cinta dan fiksasi pada tahap ini disebut fiksasi oral. Menurut Freud, fiksasi tersebut kadang-kadang terjadi jika bayi tidak disusui secara alamiah. Hal ini akan termanifestasikan kelak dalam berbagai cara, yaitu mengisap jari, permen karet, pena pensil, kuku, dan lain-lain. Yang kedua, merokok, makanan berlebihan, minum berlebihan, dan lain-lain. Yang ketiga, merasakan kebutuhan konstan untuk dicintai. Yang kedua, tahap anal. Yang pertama, kepuasan terletak di area anal anus atau pembuangan. Yang kedua, pada tahap ini dimulainya pembiasaan sosial yang sebenarnya toilet atau training. Anak memperoleh pujian karena bersih dan melakukan hal-hal yang benar. Di satu sisi, rasa bersalah dan jijik yang merepetisi muncul ketika anak melakukan kesalahan. Fiksasi pada tahap ini bisa terwujud dalam dua bentuk. Yang pertama, anal expansiveness merupakan akibat dari produksi kotoran yang sembarangan. Orang dewasa yang berpaku pada tahap ini seringkali berantakan dan antisosial. Yang kedua, anal retentiveness merupakan kelanjutan dari penahan keluarnya kotoran. Orang dewasa yang terpaku pada tahap ini sangat bersih, teratur, kompromitis. Yang ketiga, penolakan orang tua pada tahap ini kelak bisa menghasilkan obsesi neutrok, tahap kotoran dan kebersihan. Yang ketiga, tahap yang ketiga, tahap palik. Perasaan nikmat terletak di area genital. Yang kedua, bagi anak laki-laki terjadi perkembangan keinginan untuk mengadakan kontak seksual dengan ibunya. Dalam hal ini, keinginan tersebut berupa pencairan perhatian dan cinta dari keinginan tersebut berupa pencairan perhatian dan cinta dari ibu. Pada saat yang sama, anak laki-laki tersebut sadar bahwa ayah
ada rivalnya, akan tetapi karena ayahnya lebih besar dan kuat, ia takut dikastrasi. Anak lelaki dapat mengidap kecemasan kastrasi ini melalui identifikasi dengan ayahnya. Proses tersebut sebagai Oedipus kompleks. Yang ketiga, proses yang terjadi pada anak perempuan disebabkan oleh penis envy, iri, alat kelamin laki-laki, atau anak perempuan yang mencintai ayahnya dan mengidentifikasi ibunya. Tahap yang keempat, tahap laten. Pada periode ini, insting sensual tidak dapat tersembunyi. Energi seksual tersublimasikan dalam pembentukan pencairan yang lain. Misalnya, belajar berbagai keterampilan di sekolah atau berwujud prestasi. Yang terakhir, tahap genital. Dengan meningkatkan perkembangan ke masa pubertas, tekanan seksual meningkatkan secara dramatis. Organ reproduksi kedua seks telah matang. Yang kedua, insting seksual pada periode ini terwujud objek seksual yang sesungguhnya lawan jenis di luar keluarganya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan sosial menurut J.B. Watson, yaitu teori belajar dan pembelajaran. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Ia percaya bahwa dengan memberikan conditioning tertentu dalam proses pendidikan, maka akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, ia bahkan memberikan ucapan yang sangat ekstrim untuk mendukung pendapat tersebut dengan mengatakan, berikan kepada saya 10 orang anak, maka saya akan jadikan ke-10 anak itu sesuai dengan kehendak saya. B. Pandangan utama Watson. Psikologi mempelajari stimulus dan respons, atau SR psikologi. Yang kedua, yang dimaksud dengan stimulus adalah semua objek di lingkungan tersebut, juga perubahan jaringan dalam tubuh. Yang kedua, respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi, juga termasuk pengeluaran kelenjar. Respon ada yang overt dan overlaid united. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan sosial menurut B.F. Skinner. Yang pertama, psikologi mencari keteraturan perilaku dan penyebab-penyebab perilaku, sehingga psikologi akan dapat meramalkan serta mengendalikan perilaku. Yang kedua, penyebab perilaku manusia yang berasal dari kondisi lingkungannya perlu pertimbangan ditemukan dengan dianalisis supaya manusia bisa memprediksi perilaku, dan sejauhnya manusia bisa memanipulasi lingkungannya, maka manusia mengendalikan perilaku.
Yang ketiga, metode yang digunakan adalah analisis seksual atau fungsional. Maksud perilaku merupakan fungsi dari variabel-variabel eksternal. Kondisi eksternal merupakan sebab dan perilaku merupakan akibat. Kondisi eksternal atau perilaku, penyebab, akibat. Sifat umum dapat diamati, dapat diubah-ubah. Skinner disebut juga psikolog, determinis, dan environmentalis. Yang kedua, determinis, menolak konsep kebebasan yang bebas. Yang ketiga, environmentalis, menjelaskan perilaku bukan mendasar komponen fisiologis atau konstitusional organismenya, melainkan berdasarkan pada stimulus lingkungan. Tipe belajar, respon atau classical condition. Sebagai perilaku akan ditimbulkan oleh stimulus dan prediksi kita mengenai perilaku tersebut akan tepat. Contoh, sinar, pupil berkontraksi. Yang kedua, jari masuk ke rongkongan. Muntah, refleksi juga dapat dikondisikan. Tipe belajar, operant conduction. Perilaku beroperasi pada lingkungan untuk menghasilkan akibat. Contoh, belajar tekun, nilai bagus. Yang kedua, memasukkan kunci ke lubang dan memutar. Mesin mobil nyala. Pembentukan shopping adalah prosedur yang dalamnya peneliti lingkungan menilai perilaku secara umum, kemudian menilai lebih dekat lagi, akhir dapat mengharap perilaku yang diinginkan. Yang kedua, dilakukan melalui proses penguatan terhadap pendekatan bertaraf, sukesif approximation, pengaturan berturut-turut, memberi penghargaan bagi tindakan-tindakan yang semakin dekat dengan target perilaku yang diharapkan. Contoh, melatih anak memakai pakaian sendiri. 2. Tujuan final, akan sanggup mengenakan pakaian dengan lengkap. Yang ketiga, tiap proses dipisah menjadi perilaku-perilaku kecil, yaitu anak diberi hadiah ketika dapat menengkuk lengan siku dengan benar ke arah dengan lengan baju setelah mendapat penguatan beberapa kali, hadiah dapat ditahan. B. Jika anak dapat memasukkan seluruh tangan ke lengan baju dengan cepat, maka akan mendapat hadiah. Yang pertama, penguatan tidak mesti diberikan setiap anak berhasil. Perilaku final dapat mencapai setelah perilaku dipisah menjadi bagian-bagian kecil perilaku. B. Penguatan atau reinforcement. Yang pertama memiliki dua efek, memperkuat perilaku dan menghargai kepribadian yang melakukan. Yang kedua, tidak setiap perilaku yang diperkuat dalam penghargaan atau membuat pribadi pelakuan senang. Yang ketiga, contoh, manusia diperkuat untuk bekerja, namun banyak orang yang merasa pekerjaannya membosankan, tidak berharga, dan lain-lain. Yang keempat,
Penguatan dibagi dua yang menghasilkan kondisi lingkungan yang menguntungkan dan menghindarkan kondisi tidak menguntungkan. Penguatan positif atau positive reinforcement. Yang pertama adalah stimulus apapun yang ketika ditambah pada situasi tertentu dapat meningkatkan probabilitas munculnya perilaku yang diinginkan. Yang kedua, contoh makanan, air, bersih, uang, penerimaan, sosial, kenyamanan, fisik dan psikologi. Karena adanya air bersih, seseorang semakin rajin mandi. Penguatan negatif atau negative reinforcement adalah hasil dari penghilangan stimulus yang berkelebihan dari suatu situasi sehingga dapat meningkat muncul perilaku sebelum. Efeknya hampir sama dengan penguatan positif memperkuat perilaku. Yang ketiga, contoh, beberapa orang makan karena menyukai makanan tertentu, sedangkan beberapa yang lain makan karena menghilangkan rasa lapar. C. Penghukuman punishment. Penghukuman umum diberikan untuk mencegah manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu. Yang kedua, efeknya individu akan menghentikan perilakunya. Yang ketiga, teori perkembangan sosial menurut B.F. Skinner. Teori perkembangan kepribadian menurut Skinner ada seleksi alam, evolusi budaya, kondisi-kondisi batin, perilaku kompleks, dan yang terakhir kontrol terhadap perilaku manusia. Yang pertama, seleksi alam. Perilaku yang kuat itu cenderung diulang, sedangkan perilaku yang tidak kuat malah sebaiknya. B. Evolusi budaya. Budaya penting dalam pembentukan kepribadian manusia terjadi setelah seleksi alam bersifat menetap. Sudah ada praktik-praktik budaya. Kondisi batin. Kondisi-kondisi batin yang dipelajari sama seperti perilaku lain. Kesadaran diri, dorongan-dorongan emosi, tujuan dan minat. Yang pertama, kesadaran diri. Manusia tidak hanya sadar akan lingkungan, tetapi manusia juga harus sadar bahwa dia bagian dari lingkungan. 2. Dorongan-dorongan. Dorongan dapat memperlihatkan efek-efek dari kondisi kekurangan dan berkelebihan, juga terhadap nilai kemungkinan bahwa organisme akan respon atau probabilitas. Contoh makanan sebagai penguat terhadap kondisi lapar. Yang ketiga, emosi. Skinner menerima emosi sebagai kebutuhan yang kuat akan perjuangan mempertahankan kehidupan dan kebutuhan yang kuat akan penguatan. Yang keempat, tujuan dan minat dan niat. Tujuan dan niat bukan faktor utama yang mengarahkan perilaku keluar, melainkan berfungsi sebagai penguat. Perilaku kompleks. Perilaku kompleks dibentuk oleh seleksi alam, evolusi budaya, dan sejarah penguat individu. Yang pertama, proses-proses kejiwaan yang lebih tinggi. 2. Kreativitas. 3. Perilaku yang tidak disadari. 4. Mimpi. Dan 5. Perilaku sosial. Yang pertama, proses-proses kejiwaan yang lebih tinggi. Skinner mengakui pikiran manusia adalah bidang perilaku yang paling penting. Sulit dianalisis tetapi minimal secara potensial. Dia bisa dipahami selama kita tidak mengandalkan hal fiksi
hipotis seperti jiwa. Yang kedua, kreativitas. Bagi Skinner, kreativitas hanya perilaku acak, akan aksidental, terang-terangan, atau tersembunyi, yang kemudian mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, perilaku yang tidak disadari. Skinner secara sempit menjelaskan bahwa perilaku adalah alam bawah sadar yang diberikan lebih ketika manusia tidak lagi memikirkan karena sudah ditekan oleh penghukuman. Yang keempat, mimpi. Skinner menganggap mimpi sebagai bentuk tersembunyi dan simbolis perilaku yang utama bagi penguatan sama seperti perilaku lainnya. 5. Perilaku sosial. Menurut Skinner, kelompok-kelompok manusia tidak memiliki sikap, hanya individu saja, dan kelompok dibentuk dari individu-individu yang mendapat penghargaan. Kontrol terhadap perilaku manusia. Perilaku individu dikontrol oleh desakan lingkungan. Yang pertama, kontrol sosial. Yang kedua, kontrol diri. Kontrol sosial. Skinner yakin kalau di perilaku tidak berkaitan dengan kebebasan pribadi, namun dibentuk oleh kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidup, efek dari penguatan dan desakan lingkungan sosial. Yang kedua, kontrol diri. Menurut Skinner, manusia mempunyai kontrol terhadap lingkungan dengan merubah variabel-variabel dalam lingkungan dengan melatih cara mengontrol diri. Yang terakhir, saya menjelaskan tentang teori perkembangan sosial menurut Albert Bandura. Yang pertama, konsep. Yang pertama, Bandura banyak mengajikan dalam meneliti belajar observasional. Seseorang belajar melalui observasi atau mengamati. Yang kedua, sosial. Pikiran dan tindakan manusia memiliki asal-usul yang bersifat sosial. Yang tiga, kognitif. Pikiran manusia akan mempengaruhi motivasi, perasaan, tindakan manusia. Manusia pada hakikat memiliki kemampuan. Yang pertama, kemampuan menggunakan simbol-simbol yang berguna bagi penyesuaian pada lingkungan. Yang kedua, yang pertama simbol. Yang kedua, memproses dan mengubah pengalaman temporer menjadi model-model internal yang memandu tindakan di masa datang. Yang ketiga, orang akan memberi makna, bentuk, dan kontinuitas pada pengalaman mereka. Yang keempat, orang dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan segala jarak, ruang, dan waktu. 2. Kemampuan memikir masa depan. Yang pertama, perspektif masa depan tercermin dalam antisipasi terhadap akibat, perilaku, dan penentuan tujuan. Yang kedua, kemampuan bertindak secara internasional dan berarah. Tujuan berakar pada aktivitas simbolik. Yang ketiga, representasi kognitif dari peristiwa masa depan akan berdampak kuat pada perilaku yang sekarang sebagai motivasi. 4. Bayangan masa depan yang indah akan mempertahankan perilaku yang sangat depan akan dampak kuat perilaku yang sekarang sebagai motivasi. 4. Bayangan masa depan yang ingin akan mempertahankan perilaku yang sangat mungkin akan menghasilkan realisasi masa depan yang indah tersebut. Yang ketiga, kemampuan vicarious atau vicarious. Yang pertama, kemampuan mengamati perilaku orang lain dan akibat
Bagi orang-orang memperlaku tersebut, orang mampu membuat hukum untuk menghasilkan pola perilaku tanpa trial error yang sangat melelahkan. Yang kedua, vicarious reinforcement, belajar dengan cara mengoperasi konseksual dari perilaku orang lain. 4. Kemampuan mengatur diri. Orang berperilaku dorongan oleh patokan internal dan penilaian kepribadian terhadap perilakunya sendiri. Yang kelima, kemampuan merefleksi diri. Orang mampu menganalisa pengalaman-pengalaman secara memikirkan proses berpikir secara metagonis. Perilaku manusia merupakan campuran antara unsur-unsur bawaan dan belajar. Yang kedua, determinisme timbal balik resiprok. Bandura menyatakan konsep resiprokalitas terhadap perilaku faktor kognitif dan pribadi secara lingkungan. Semua bekerja secara interaktif, saling mempengaruhi. Tindakan manusia merupakan hasil interaksi tiga variabel tersebut. Lanjutan determinasi. B. Perilaku behavior. P. Faktor-faktor pribadi internal atau kejadian kognitif, efektif dan biologis. Personality. E. Lingkungan eksternal atau environment. Pembelajaran. Meskipun manusia sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih yang mereka pelajari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Pembelajaran dengan mengamati observasi, learning. Yang pertama, belajar. Kegiatan pemrosesan informasi tentang struktur, perilaku, dan kejadian. Lingkungan ditransformasikan, diubah. Kejadian representasi simbolik yang berperan sebagai paduan lagi perilaku. Yang kedua, bandura. Tindakan mengamati memberikan ruang pada manusia untuk belajar tanpa pembuatan apapun. X. Fenomena alam, tumbuhan, tata surya. Teori kognitif sosial. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Pembelajaran dengan mengamati jauh lebih efisien daripada pembelajaran dengan mengalami langsung. Berbeda dengan Skinner, perilaku harus dialami oleh individu itu sendiri. Yang pertama, perbedaan pendapat dengan Skinner. Penguatan bukan esensi pembelajaran. Meskipun penguatan memfasilitasi pembelajaran, tapi bukan syarat utama. Yang kedua, pembelajaran manusia yang utama adalah mengamati model-model. Pengamatan ini adalah yang terus-menerus berkuat. Yang ketiga, dengan mengamati orang lain, manusia belajar respon, mana yang diikuti penghukuman atau mana yang tidak mendapat penguatan. Metodologi eksperimental. Yang kedua, anak-anak diminta melihat sebuah film yang memperlihatkan seorang model atau tokoh sedang memukul dan menendang boneka. Yang ketiga, dibagi dalam 3 kelompok. Yang keempat, melihat perilaku agresif dari model diberi reinforcement. Faktor-faktor yang menentukan seorang belajar dari suatu model. Tidak. Yang pertama, karakteristik model. Yang kedua, kontekstual perilaku yang model. Karakteristik model.
cenderung menyukai model yang statusnya lebih tinggi, menyukai kepribadian yang kompeten daripada yang tidak, menyukai pribadi yang kuat daripada lemah. Yang kedua, konsekuensi perilaku yang dimodelkan. Yang pertama, semakin besar nilai-nilai yang diberikan pengamat, makin besar nilai diserap. Yang kedua, apakah model mendapatkan konsekuensi negatif atau hukuman kesulitan. Proses pembelajaran dengan mengamati observation learning. Yang pertama, proses perhatian atau attentional process. Yang kedua, proses representasi atau representation process. Yang ketiga, proses produk perilaku, production process. Yang keempat, proses motivasi atau motivation process. Proses pembelajaran perhatian atau pemodelan. Yang pertama, proses perhatian. Yang kedua, proses referensi, representasi. Yang ketiga, proses reproduksi. Yang keempat, proses peneguhan, motivasi. Yang pertama, proses perhatian. Proses ini akan menentukan apa yang secara selektif diamati dari begitu banyaknya pengaruh si model dan informasi apa saja yang akan disarikan dengan kejadian-kejadian. Proses perhatian ditentukan. Pertama, sifat-sifat perilaku model. Misal, silences, kemampuan membedakan dan kompleksitas dari perilaku model. Yang kedua, faktor-faktor yang ada dalam diri di pengamat. Misal, prekonsepsi dan keterampilan kognitif. Yang ketiga, nilai fungsional. Misalnya, perilaku model yang sukses atau efektif atau yang dapat menghasilkan reformation atau hukuman akan lebih diperhatikan dibandingkan perilaku yang tidak efektif. Yang ketiga, yang keempat, sifat menarik atau atraktif si model. Model yang atraktif, cantik, ganteng, murah, senyum, lebih menarik perhatian dibandingkan yang kurang memiliki sifatnya tersebut. Dua, proses retensi. Proses mentransformasikan atau mengubah perilaku model yang telah diamati menjadi simbol-simbol dalam pikiran si pengamat. Yang kedua, simbol-simbol ini akan menggambarkan sifat dan struktur yang esensi dari perilaku si model. Simbol ini bisa disimpan dalam bentuk visual atau imajinal ataupun deskripsi verbal. Perilaku si model, repetis atau penggaulan secara kognitif mengenai perilaku model dapat meningkatkan retensi dari perilaku si model dan memori pengamat. Yang kedua, Yusuf Kala, pekerja keras, pengusaha sukses lebih cepat, lebih baik kita berikan untuk tidak memudahkan pekerjaan. Bisa sebagai strategi branding bisnis. 3, proses produksi. Yang pertama, perilaku diorganisasikan melalui mekanisme integratif sentral sebuah perilaku dijalankan. Yang kedua, pengamat akan mengembangkan satu konsepsi mengenai sebagai komponen-komponen perilaku harus berkombinasikan dan diurutkan berdasarkan waktu untuk membentuk perilaku baru. Proses ini merupakan proses pencocokan dengan konsepsi. Yang ketiga, sebelum perilaku dijalankan, pengamat akan menyeleksi
dan mengorganisasikan perilaku dalam level kognitif. Yang keempat, proses motivasi. Ada dua, yaitu perlu dibedakan belajar dengan performance, karena orang tidak akan selalu menerjemahkan apa yang dipelajari ke dalam perilaku. Yang kedua, jika perilaku mengandung sedikit nilai fungsional atau malah mengandung banyak resiko, orang mungkin tidak melakukan performance atau tindakan meskipun sudah belajar. Bila reinformation diberikan, masa belajar observasional yang belum terekspresikan akan diubah menjadi performance. Kegagalan belajar modeling biasanya diakibatkan oleh definisi dalam salah satu bisa lebih dari satu dari keempat proses di atas. Abstract modeling. Yang pertama, pengamatan akan belajar mengenai keterampilan untuk membuat penilaian dan aturan yang umum. Yang kedua, creative modeling. Yang pertama, modeling juga dapat menghasilkan inovasi dalam upaya kreatif. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan harus dipelajari lewat contoh yang dipraktikkan melalui megang. Kreativitas dapat dibentuk dari sintesis pengalaman menjadi suatu cara berpikir dan bertindak. Sekian dan terima kasih.